Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah, insyaallah kita kembali lagi dengan acara Kultum Ramadan bersama Primago. Bersama saya Abdul Muhaimin. Alhamdulillah, para penonton hadirin yang setia di Primago Channel, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Klik like dan share, silakan. Ya, alhamdulillah, di Ramadan yang pertama ini saya akan membawakan materi tentang menyelami hikmah puasa. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap tarikan nafas adalah nikmat bagi kita, sekaligus amanah untuk kita pertanggungjawabkan. Apakah setiap detak kehidupan membuahkan amal dan kebaikan? Ataukah justru catatan keburukan yang memilukan? Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi junjungan yang setiap detak kehidupannya dipenuhi dengan panduan kemuliaan, uswah dan teladan bagi kita semua. Semoga kita diberikan nikmat bertemu dengannya di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu yang membuat kita termotivasi untuk beramal adalah ketika kita mengetahui dan meyakini sepenuhnya manfaat dan hikmah dari sebuah amalan tersebut. Maka begitu pula dengan ibadah kita di bulan Ramadan. Agar tetap bersemangat hingga akhir Ramadan, perlu rasanya kita meyakini dan memahami beragam hikmah di bulan yang mulia ini, khususnya hikmah puasa Ramadan. Sungguh di luar sana masih banyak yang mengisi Ramadan tanpa semangat, hanya ikut-ikutan, penuh keterpaksaan. Salah satunya karena gagal dalam menyalami hikmah Ramadan dan kewajiban puasa di dalamnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk itulah marilah kita bahas dalam kesempatan kali ini beberapa hikmah dari banyak hikmah yang terkandung dalam bulan Ramadan. Semoga ini bisa menjadi penyemangat kita agar amaliyah Ramadan kita stabil dan bahkan terus meningkat. Di antara hikmah Ramadan adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu Ramadan sebagai training keikhlasan. Puasa adalah ibadah yang melatih keikhlasan. Maka puasa Ramadan selama sebulan adalah training keikhlasan yang sangat efektif. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan betapa ibadah puasa benar-benar jalur langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Puasa menjadi ibadah yang begitu mulia karena langsung dinilai oleh Allah yang maha mulia. Beliau meriwayatkan firman-Nya dalam sebuah hadis qudsi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu amali ibni adama lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya setiap amal manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sungguhnya puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, ibadah puasa melatih kita untuk ikhlas dalam arti yang paling sederhana, yaitu beramal hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap pahala dan keriduannya. Betapa tidak, hampir semua ibadah bisa dideteksi dengan mudah oleh semua manusia kecuali puasa. Orang menjalankan sholat
dan zakat bisa dengan mudah terlihat dengan mata telanjang. Apalagi ibadah haji. Rasa-rasanya satu kampung pun bisa mengetahui kalau salah satu kita menunaikan ibadah haji. Berbeda dengan puasa yang hampir-hampir tidak bisa diketahui oleh orang lain karena kita sekedar menahan, tidak makan, minum, dan berhubungan badan. Artinya, dalam puasa kita dipaksa untuk ikhlas menjalankan itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya bukan karena ikhlas, akan sangat mudah bagi seseorang untuk mengelabui keluarga atau teman-temannya. Ia bisa ikut sahur dan juga berbuka bersama keluarga, tapi siang hari mungkin saja menyantap lahap makanan di warung langganannya. Kita semua juga bisa berakting puasa dengan mudah, tapi lihatlah, tidak pernah terbesit dalam hati kita untuk menjalani puasa dengan modus semacam itu. Subhanallah, inilah training keikhlasan terbaik yang pernah kita dapati sebelum sebulan penuh merasa diawasi. Sebulan penuh merasa diawasi dan beramal hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sedikit berangan. Seandainya kaum muslimin di Indonesia bisa mengambil sedikit saja oleh keikhlasan semacam ini untuk bulan-bulan selanjutnya, bisa kita bayangkan angka kejahatan, korupsi, dan sebagainya insya Allah akan menurun drastis. Karena mereka semua merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menjalankan ketaatan dengan ikhlas, sebagaimana meninggalkan kemaksiatan juga dengan ikhlas. Subhanallah, alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua hikmahnya yaitu adalah Ramadan untuk training keistiqomahan. Momentum Ramadan yang penuh dengan berbagai amalan dari pagi hingga malam hari, mau tidak mau, suka tidak suka, akan membuat seorang berlatih untuk istiqomah dalam hari-hari selanjutnya. Kita semua benar-benar menjadi orang sibuk dalam bulan Ramadan. Bangun di awal hari untuk sholat malam dan sahur. Kemudian siang hari dihiasi tilawah dan dakwah. Belum lagi malam hari yang bercahayakan tarawih dan tadarus. Semua kita lakukan dalam tempo sebulan penuh terus-menerus. Sebuah kebiasaan tahunan yang nyaris tidak kita percaya bahwa kita bisa menjalaninya. Semangat beribadah kita benar-benar dipacu saat memulai Ramadan. Benar-benar dipacu saat memulai Ramadan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan agar melipatkan semangat saat akan melepas bulan mulia tersebut. Hadis dari riwayatkan Aisyah, dalam hadisnya disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aqza ahlahu, yang artinya adalah Nabi SAW ketika masuk 10 hari yang terakhir, yaitu bulan Ramadan, menghidupkan malam, membangunkan istrinya, dan mengikat sarungnya, ungkap kesungguhan dan kesiapan dalam beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila training keistiqomahan ini kita resapi dengan baik, maka kita akan terbiasa beramal secara terus-menerus dan berkelanjutan dalam bulan yang lainnya. Segala halangan dan rintangan akan terasasi dengan sempurna karena semangat istiqomah yang telah tertempa dalam dada kita. Pada bulan-bulan berikutnya sangat lelah melanda. Ada baiknya kita mengingat kembali semangat kita yang menyala-nyala dalam bulan Ramadan untuk kemudian bangkit dan melanjutkan amal dengan penuh semangat. Jamaah sekalian rahimakumullah,
Yang ketiga, hikmah yang kita bisa dapatkan dalam puasa Ramadan ini adalah sebagai training ihsan. Syariat kita mengajarkan untuk optimal atau ihsan dalam setiap ibadah. Tak terkecuali dengan ibadah puasa Ramadan. Setiap kita diminta untuk meniti hari-hari puasa dengan penuh ketelitian, menjaganya dari segala onak yang justru akan memporak-porandakan pahala puasa kita. Rasulullah SAW telah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, rubba shaimin laisa lahu min syiyamihi illa ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa syahr. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam tapi tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali hanya bergadang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini artinya hari-hari puasa kita haruslah penuh hati-hatian, menjaga lisan, pandangan, dan anggota badan lainnya dari kemaksiatan. Sungguh berat, tapi 30 hari latihan seharusnya akan membuat kita melangkah lebih ringan dalam hal ihsan pada bulan-bulan selanjutnya. Bahkan semestinya perilaku ihsan ini memang menjadi branding kaum muslimin dalam setiap amalnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, akhirnya sungguh masih banyak hikmah lain yang terserat sedemikian rupa dalam titian 30 hari yang mulia ini. Tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mengais hikmah-hikmah tersebut dari hari ke hari Ramadan kita, untuk kemudian menjadikan sebagai simpanan dalam menyambut bulan-bulan berikutnya. Mari memulai dari keinginan tulus dalam hati untuk mensukseskan Ramadan tahun ini, lalu diikuti dengan kesungguhan dalam mengisi, bahkan hingga saat hilal Syawal menjelang, agar kegembiraan yang dijanjikan kita bisa dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Artinya, bagi orang yang berpuasa akan mendapat dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari saya. Semoga yang telah disampaikan menjadikan sebuah hikmah bagi diri saya khususnya, umumnya buat semua. Baiknya semoga Allah limpahkan kebaikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.